Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-Haddad rahimahullah, wal khasiru min kulli wajhin minal muridina lid dunya alladhi yatahaqqaqu fi haqqihil wa'idul madhkuru fil ayati huwa alladhi yuridu dunya iradatan yansa fi janbihal akhirah. Adapun orang yang merugi dari segala sisi, minal muridina, daripada mereka orang-orang yang menginginkan dunia, yang nyata pada haknya ancaman yang disebutkan di dalam ayat surat Isra 18-19. Huwallazi yuridu dunya, adalah orang yang menginginkan dunia, iradatan yansa fi jambihal akhirah, dengan keinginan yang ia lupa pada sisinya akan akhirat. Fala yu'minu biha, maka ia tidak beriman dengan akhirat. Au yu'minu wa la ya'malu laha, atau ia beriman namun tidak berusaha untuk kepentingan akhirat. Fal awwalu kafirun, maka adapun yang pertama namanya orang kafir, khalidun finnar, yang kekal di neraka. Wasani fasikun, adapun orang yang kedua fasikun, yaitu namanya orang fasik, mausumun bil khosari, yang ditandai, yang digelari dengan kerugian. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kajian kita mau menutup terakhir kali muqaddimah pembahasan surat Isra ayat 18 sampai 19. Pada akhirnya kata Imamul Haddad, manusia siapapun orangnya, termasuk kita yang mengkaji pagi ini di Masjid Quba, di dunia ini akan masuk pada satu dari tiga kemungkinan. Kata Imam Haddad bahwa manusia di dunia ini pada akhirnya ada satu dari tiga tingkatan manusia. Ada tingkatan orang yang beruntung, yakni orang yang beriman kepada Allah dan juga beramal soleh demi kepentingan akhirat. Ada orang yang beriman dan beramal soleh demi kepentingan akhirat. Yang kedua, ada namanya orang yang tidak beriman adanya akhirat, disebut orang kafir.
Yang ketiga, ada orang yang beriman adanya akhirat, namun tidak beramal untuk kepentingan akhirat. Namanya orang fasik. Ada tiga. Ada yang beriman adanya akhirat dan beramal untuk akhirat. Ada yang tidak beriman sama sekali tentang akhirat, kehidupannya dunia doang. Ada yang percaya adanya akhirat tapi tidak beramal. Tidak beramal. Kalau kita merujuk pada kajian sebelumnya, bahwa manusia secara umum berbicara tentang iradatul a'mal ada dua secara umum. Karena ayat yang sebelumnya ada minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Tapi orang yang muridul akhirah itu ada dua, sehingga pembagian itu ada tiga. Ada muridul akhirah ma'al amal, ada muridul akhirah biduni amal. Ada orang yang menginginkan akhirat tapi disertai tindakan konkret, amal soleh. Ada orang yang menginginkan akhirat tapi tidak beribadah. Oleh karena itu, surat Isra ayat 18 sampai 19 menggambarkan siapa sebetulnya orang yang sukses. Begitu. Karena ngaji tasawuf itu ngaji menuju kesuksesan, ngaji menuju bahagia dengan sa'adah hakikiyah, kebahagiaan yang hakiki. Dunia ini, saudara, yang kita sekarang ini berada, namanya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam akhirat. Dunia, kita harus paham nih bahwa dunia itu tempat bercocok tanam. Artinya bukan tempat panen, tapi tempat nanam. Dunia itu tempat nanam, saudara. Jadi kalaulah kita dari zikir yang kita lakukan, dari sholat duha yang kita kerjakan, dari waqiah yang kita baca saban malam, dari la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin yang kita baca antara zuhur dan asar, dari la haula wala quwata illa billah yang kita baca dari asar sampai menjelang maghrib, dari istighfar yang kita baca maghrib sampai isya, dari hasbunallah wa ni'mal wakil yang kita baca isya sampai menjelang subuh, dari subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah yang kita baca subuh. Ini kalau dari zikir, dari sholawat dan segalanya yang kita kerjakan, kalau sampai pada akhirnya dikasih rejeki oleh Allah, dikasih rejeki oleh Allah, dikasih kaya begitu, dikasih duit oleh Allah, itu bukan gaji, bukan gaji, tapi bonus, reward, bonus. Gajinya orang beriman itu di akhirat.
Karena dunia tempat bercocok tanam. Jadi dari hasil ibadah yang dikerjakan, andai terwujud yang diimpikan di dunia, yakini itu bukan penerimaan ibadah, tapi bonus dari ibadah. Adapun gaji adalah akhirat, panen adalah di akhirat. Ibadah yang kita kerjakan, dagang bapak dan ibu yang dikerjakan lalu dapat untung, itu bonus. Bonus. Adapun ganjaran dari ibu bekerja untuk bekal ibadah di akhirat. Kita kerja di kantor begitu. Seorang hamba di dunia harus paham, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa dunia ini ya tempat kita mengabdi kepada Allah, bukan tempat bersenang-senang. Nanti panennya di akhirat. Jadi kalau kita ibadah lalu dikasih senang di dunia, namanya bonus. Gajinya di akhirat. Andai di dunia enggak dikasih senang, emang bukan tempat panen. Pahami? Yang kedua, dunia yang kita berada saat ini namanya disebut darul amal, la darul jaza. Dunia yang kita berada sekarang ini namanya negeri pengabdian, negeri beribadah. Emang kita di dunia kudu ibadah. Nggak boleh kita nganggur-nganggur, tiduran, kongres, kongko-kongko, ora beres. Harus kita berpacu dengan waktu. Di dunia, waktu terus berjalan. Meski mulutnya nggak mau dikata tua, pengennya udah 40 ke atas, udah tua sebetulnya. Tapi waktu berjalan. Dunia ini darul amal, bukan darul jaza, bukan negeri pembalasan. Buktinya mana? Itu yang namanya iblis, kerjaannya setan, kerjaannya baik apa jahat? Jahat. Itu yang namanya nabi, contoh nabi kita dah, Habibuna Muhammad SAW. Kerjaannya baik apa buruk? Baik. Ada akhlak buruknya enggak nabi? Enggak ada. Kalau ngomong sebaiknya, nabi yang kerjanya ibadah, sopan, baik, sebaiknya dihidupin apa dimatiin? Dihidupin. Tuh setan yang kerjanya jahat mulu tuh, sebaiknya dimatiin apa dihidupin? Dimatiin. Sebaiknya. Tapi ini dunia, bukan sebaiknya. Maka setan yang jahat mulu hidup terus. Nabi yang baik kayak begitu meninggal. Kalaulah dunia ini negeri keabadian, maka yang layak langgeng adalah Nabi Muhammad. Karena akhlaknya baik. Tapi sudah menjadi ketentuan dari Tuhan bahwa dunia darul amal, negeri pengabdian, negeri ibadah, bukan negeri bersenang-senang. Maka Nabi ibadah. Nabi itu yang udah pasti surga. Lalu kita yang belum pasti surga enggak mau ibadah, ngimpi, ngayal. Dunia ini saudara namanya darul bala. Dunia ini namanya negeri ujian. Negeri ujian. Lulusnya akhirat. Tuh. Dunia nih negeri uji. Ada orang berkata begini, ini ya gua kagak ngerti banget po. Ada apaan lu kagak ngerti?
ujian ora ada habisnya. Ada yang begitu ya? Ada. Yang mana orangnya? Oh ya, ya Allah, enggak ngaku emang. Ini udah kelar nih urusan sini, ada aja lagi. Begitu. Kalau pengen enggak ngalamin ujian mod, begitu. Emang dunia negeri ujian. Paham nih. Kalau nggak pengen diuji ya jangan di dunia. Di mana? Di kuburan. Kuburan aja bagian dunia masih diuji sama mungkar nakir, lebih berat lagi. Begitu. Jadi yang namanya enggak diuji ya di akhirat. Enggak disuruh ngapa-ngapain. Di surga enggak disuruh ngapa-ngapain. Enggak. Suruhnya senang-senang doang. Termiskinnya penduduk surga itu termiskinnya pembantunya 80.000 orang. Pembantu. Apa? Segala macam ada urusan. Ada macam-macam. Ada yang bagian tukang pijit ada. Begitu. Ibu sampai mau make up aja udah ada yang nyiapin. Enak enggak? Ya Allah, udah tuh surga begitu. Maka sekarang ini ibadah 80.000 itu paling miskin di surga tuh. Begitu. Di surat Yasin Allah udah bilang lahum fiha fakihatun walahum ma yad'un. Bagi mereka apa yang mereka impikan itu akhirat. Sekarang ini nyarinya itu begitu. Jadi dunia darul bala, negeri ujian. Ada yang diuji dengan yang kecil, ada yang diuji dengan yang besar, tergantung derajat dia di sisi Allah. Kalau yang derajatnya tinggi ujiannya makin tinggi, kalau yang derajatnya rendah ujiannya rendah. Begitu ujiannya. Jadi kapan nggak diuji? Ya ntar di surga. Kalau nggak diuji, begitu. Dunia adalah negeri ujian. Jangan berkata kapan ya habisnya ujian. Ya itu mau pengen the end. Pengen apa? Ya ilahi. Bagaimana kalau udah musuhnya habis, filmnya udah habis. Jadi jangan dihabisin waktu kita untuk mikirin yang kurang penting. Ini di dunia. Karena itu manusia harus paham selama di dunia ini bahwa dunia segede ini namanya sawah. Kita namanya petani. Namanya petani. Kita fokus nanam padi. Jangan fokus sama gulma. Gulma apa ya? Hama perusak, sama benalu. Biarin benalumu sampai nanti ada. Di setiap zaman. Dulu ada namanya iblis, ada namanya Adam. Kita mau nyontoh mana kira-kira? Iblis. Mau nyontoh mana? Ya Adam. Begitu. Dulu ada namanya Namrud, ada namanya Ibrahim. Mau nyontoh mana? Ibrahim. Dulu ada Musa, ada Fir'aun. Mau nyontoh mana? Musa. Dulu ada namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada namanya Abu Jahal. Mau nyontoh mana? Nah, semua zaman ada. Tinggal kita mau jadi lakon siapa. Begitu. Jadi tergantung kita. Apakah kita mau jadi istrinya Nabi Nuh? Apakah mau jadi istrinya Nabi Muhammad?
Nabi Nuh laki pergi nyelak mulu, aduh ampun banget, laki gua geblek banget, geblek. Itu kerjaannya istrinya Nabi Nuh. Kan ada ibu-ibu yang kayak begitu ya, banyak yang ngaji juga orangnya. Itu goblok aja nih, goblok itu paling gak enak. Goblok, geblek itu bapaknya goblok. Geblek jadi goblok banget gitu, itu geblek gitu. Iya, udah biangnya goblok tuh namanya geblek. Itu yang parahnya itu Pak, bapak nyari duit capek-capek digeblek-geblek, enak nggak? Coba siap saya gitu. Cuman yang parahnya itu udah digeblekin tuh lakinya, dia malam dia tidur sama orang geblek. Malamnya dia geblekin tuh lakinya, dia malam tidur sama orang geblek. Sedang orang yang tidur sama orang geblek, orang situ geblek juga. Dunia ini tempat kita beramal. Karena itu saudara, karena kita harus mengerti dunia ini darul mamar, bukan darul makor. Dunia ini negeri lewat doang, bukan negeri tempat tetap kita. Hanya settle aja lah, terminal, sebentar kita ngaso, stasiun, tapi bukan tujuan. Stasiun doang, ya istirahat bentar. Kereta nggak boleh lama di stasiun, kudu jalan. Karena itu nih kata Imam Haddad, wal khasir, ini kajian kita pagi ini, orang yang merugi dari seluruh aspek manapun adalah orang yang dapat ancaman yang ada di dalam surat Isra ayat 18, yaitu orang yang pengen dunia tapi lupa ame akhirat. Lupa nih benar-benar enggak percaya. Itulah namanya orang kafir. Inilah dalika huwal khusranul mubin, kerugian yang nyata. Di dunia pengennya senang di dunia. Kalau orang tuh duitnya banyak, dialah surga. Kalau orang tuh sengsara di dunia, itulah neraka. Enggak percaya adanya akhirat. Dunia ini adalah tujuan, sehingga itu adalah orang yang paling merugi. Sehingga orang-orang yang merugi, orang yang menginginkan dengan amalia yang dia ada hanya kehidupan dunia, kesenangan dunia, namun di akhirat merugi dengan kerugian yang nyata. Allah bilang di dalam Al-Quran pada surat Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta, pekerjaan, jabatan, anak membuat kamu enggak keburu ibadah. Jangan sampai ngurusin anak enggak ibadah. Jangan sampai ngurusin pekerjaan enggak keburu ibadah. Bila itu dikerjakan, itulah orang yang merugi. Merugi. Jangan sampai. Jangan sampai kita merugi.
Dalam ayat yang lain Allah menyatakan qul innal khasirinal ladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Orang yang merugi, orang yang gak percaya adanya akhirat, bahwa dunia adalah segalanya, kayak gak bakalan mati. Justru mati itu adalah awal segalanya. Mati. Dunia ini kita ujungnya bakalan mati. Ibarat kerja, ujungnya bakalan pensiun. Nggak bisa, nggak pengennya kerja mulu, nggak bisa. Ada batas. Pensiun itulah di akhirat. Sekarang ini kerja. Ibadah yang banyak biar kita nanti enak di akhiratnya. Itu seperti itu. Maka orang yang beruntung adalah orang yang menginginkan akhirat, beramal untuk kepentingan akhirat. Orang yang menginginkan akhirat tidak melupakan kepentingan dia di dunia. Dia bekerja di dunia, dia dagang, dia jadi karyawan, atau apa saja. Nyari dunia untuk kepentingan akhirat. Boleh saudara duitnya banyak, nggak apa-apa. Demi kepentingan akhirat. Itu namanya dunia untuk akhirat. Itu akhirat. Itulah yang beruntung, dan ini yang dimaksud daripada ayat nomor 19. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Begitu. Kedua, orang yang merugi dengan benar-benar rugi, orang yang enggak beriman sama akhirat. Nggak percaya adanya akhirat, dan itu kata Imam Haddad namanya orang kafir, kelak abadi di neraka. Yang ketiga adalah orang fasik. Apa itu orang fasik? Orang yang percaya adanya akhirat tapi tidak beramal. Pengennya nongkrong, main-main, enggak mau ibadah. Dia senang tentang akhirat. Hubbud dunia menggelapkan hatinya, sehingga enggak ada hatinya kepentingan dia di akhirat. Yang ada dia dunia mulu, otaknya dunia, segalanya dunia. Tapi dia percaya ada akhirat, enggak mau ibadah. Kalau diajak ke masjid, entar aja lu duluan. Kalau dia main-main, dia yang daftar duluan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadanya mua-muanya. Apa aja Allah udah berikan sama dirinya, tapi dia memperlakukan Allah mau-maunya, semaunya. Ini adalah tidak benar. Yang Allah perlakukan kepadanya hal-hal yang enak, kasih sehat, oksigen gratis, suami yang baik, istri yang baik, anak yang nurut, enak. Tapi perilaku dia sama Allah adalah enak mulu, enak. Nggak ada enaknya. Yang ada ngeluh hidupnya. Ini namanya orang fasik, orang yang merugi, yang dimaksud pada ayat kita. Sehingga sebelum melangkah lebih jauh, pahami dunia, kita harus sadar ada akhirat, dan kita kudu berlayar. Jangan anti sama ombak,
Kalau kita anti sama ombak, namanya tidak mengerti tentang dunia, tidak mengerti tentang laut. Kalau nggak mau ada ombak, mainnya kudu di empang. Tahu empang nggak? Kobak mainnya. Yang namanya laut ada ombak, kadang gede, kadang kecil. Tapi ingat, perahu ini kudu sampai ke dermaga tujuan. Yang namanya dunia ada ujian, ada gede, ada kalanya kecil. Kita tidak boleh mencela ujian, tapi kita harus mempertahankan hati kita supaya sampai ke negeri tujuan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Biqalbin salim. Biqalbin salim. Gambaran dunia kayak pegawai negeri disuruh mengabdi untuk rakyat, digaji. Artinya untuk kebutuhan dia hidup ada, cukup. Kalau sampai korupsi juga salah dia, kebangetan. Begitu, udah dihitung standarnya cukup. Dan ini merugi. Pahami, dunia ini tempat kita ibadah. Maka kita orang di dunia ini harus pasang niat yang benar. Untuk apa kita melangkah? Itulah lanjutan kajian kita. Pengaruh niat pada amal perbuatan manusia. Dan saya tidak mau bedah ini. Begitu. Inilah lanjutan. Sesudah kita mengerti tentang dunia ini adalah hanya terminal, tempat bercocok tanam. Kalau orang bercocok tanam, siapkan bibit yang bagus. Betul kan? Olah tanah itu dengan benar. Bagaimana kita ibadah kudu benar, kudu ada dasar ilmu. Inilah pentingnya tentang dunia. Jadi sehingga jangan asik dengan dunia, sebab dunia ini terus kita waktu berjalan, pada akhirnya kita akan kembali ke akhirat. Moga kita semua selamat di dunia dan di akhirat. Semuanya fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Segini aja buat tanya jawab aja. Ada yang ditanya mungkin silakan.